Oke, kembali lagi di Step Back. Kali ini gue udah bersama bintang tamu Bayu Agung Wicaksono. Apa kabar, Coach? Baik, Coach. Gila, nih temen gue main basket zaman dulu di Panglima Polim. Iya. Tahun berapa itu, Bro ya? 98-an lah. Iya kan? 98. 98. Iya, 98. Iya, main sama dia paling enak. Kasih passing-passing udah dia leap-leap kayak orang gila. Baik, gimana kabar? Baik, puji Sehat Tuhan. ya? Sehat. Puji Tuhan sehat ya? Oke, kegiatan sekarang apa, Bay? Pure melatih. Melatih basket aja. Pure ngelatih basket. Nah, gue rada bingung nih. Kan si teman kita di Pangpol, siapa namanya? Lupa lagi gue. Nadi. Nadi tuh anaknya satu sekolah sama gue kan? Iya. Satu TK lah. SD-nya dia pindah tuh. Iya. Pas perpisahan dia bilang, Rich, lo harus ketemu Bayu. Pada saat itu. Kenapa sih Bayu? Bayu basket. Iya, yang sering sama kita main di Polim. Kenapa dia? Dia jadi itu, diberangkatin ke Amrik tuh, jadi the best coach. Oh, yang bener lo, gue sampai bingung ya kan. Dikasih sama dia IG-nya, dilihat tuh di BL, gue lihat, hah, sejak kapan dia ini? Lo harus ketemu, men. Singkat cerita, kita ketemu di FIBA World Cup ya. Betul, itu juga nggak tahu FIBA ya. World Cup 2023, namanya kuasa di atas ya. Yes. Itu kita nggak pernah tahu gimana caranya, tahu-taunya diketemuin aja. Padahal si Nadi itu udah sering banget WA gue, Rit, gimana lu udah japri dia? Gue kagak tahu nomornya, bro. Ntar gue kasih. Iya. Gini. Akhirnya di FIBA World Cup ketemu ya. Betul. Akhirnya ketemulah di podcast ini. Gimana, Bay? Ini gue mau langsung aja mau nanya, awal karir ke coach. Awal karir coach tuh gue 2016 gue resign dari kerjaan gue. Akhirnya gue berani untuk memutuskan, ya gue jadi pelatih. Pure melatih. Gini deh, gue kan rada ketemu lo kan rada-rada nih. Maksud gue kita main basket bareng, tapi ntar ngilang. Ketemu lagi kan lapangan basket aja nih. Lo awal karir di mana sih? Bulls? Apa gimana? Iya. Di Bulls kan? Untuk klub pertama gue akademi sih. Waktu 2016 tuh akademi. Oke. Sama pertama kali ngajakin saya tuh Coach Oki Tamtala itu. Wah, temen gue main di hoops tuh. Ya, Coach Oki Tamtala itu di akademinya dia. Habis itu beliau mengajak saya ke Bulls. Waktu itu beliau masih di Bulls juga. Tapi mungkin nggak terlalu lama. Tahun berapa tuh, Bay? Itu 2016 ya. 2016 kalau nggak salah. 2016 ya? 2016. Oke. Nah, terus cikal bakalnya sampai bener-bener ngelatih gimana tuh? Iya, Coach Oki cuma nanya, kamu mau fokus di ngelatih apa enggak? Mau belajar apa enggak? Ya mau. Dengan segala macam perhitungannya, karena waktu itu gue juga udah berkeluarga kan. Nah, puji Tuhannya, gue resign, istri gue yang kerja. Oh gitu? Iya, dari awal gue nikah pun dia udah tahu gue akan seperti ini dalam bidang ini. Oke. Dalam bidang ini, di mana yang konvensional, ya, dia yang konvensional untuk kerja, istri gue dan segala macamnya, akhirnya dan punya banyak waktu untuk ya gue. Oke. Gitu. Kenapa sih, Bay? Kenapa nggak lo fokus main aja dulu? Secara kan waktu itu karir lo gue rasa masih panjang kan waktu itu kan? Ya, 2000, balik lagi tuh 2011 kalau nggak salah, gue udah sempat ikut zamannya NBL Rookie. Waktu itu sempat ikut 2 bulan, ikut latihan sama Citra Satria. Oke. Tapi ada kendala di badan, punya back problem. Oh gitu? back problem. Terus akhirnya udah cukup. Akhirnya terus tiba-tiba kok malah temen gue ngajakin gue ke gym. Di sana gue sembuh, ditawarin jadi personal trainer juga, gue belajar jadi personal trainer. Akhirnya selama setahun itu gue jadi personal trainer di salah satu gym di daerah Sudirman. Dan di Kemang. Gitu. Jadi itu mungkin yang lebih bisa membantu gue melihat detail dalam setiap latihan anak-anak ini sih. Ngerti gak? Jadi lebih gue tahu ya body gerak badannya mereka, kakinya segala macam, itu sangat membantu gue. Itu yang kita nggak dapat dulu ya pada saat kita basket zaman dulu ya. Kan kita cuma tahu skill, tapi sebenarnya badannya, fungsi gerak badannya ini. Cara ngebentuk otot tangan, otot kaki, ya kan, cara ibaratnya lo high jump. Nih pola latihan terus kayak gini nih. Kalau dulu kan kita pakai bending aja. Betul. Sembarangan banget pakai bending kan, tau-tau. Di umur berapa tau-tau dengkulnya kena. ACL, tau kan. Tau-tau kayak gitu. Akhirnya dari situ
lo lebih tahu lagi tentang cara Betul. ngolah badan, akhirnya mulailah lo fokus untuk Ke melatih. personal trainer Personal trainer dulu. trainer dulu, ya. Gue beres personal trainer, gue beres kuliah. Akhirnya 4 tahun gue kerja sampai 4 tahun? 2016 itu. 2012 sampai Dari 2011 tadi tuh. 2011, 2012 sampai 2016 tuh gue kerja di salah satu retail di Lebak Bulus. Oke. Di sana ya gue nggak merasakan suatu hal yang baik ya buat gue pribadi, tapi akhirnya gue memutuskan untuk resign Oke. dan jadi ya kok pelan-pelan ditemuin semua jalannya sampai sekarang sih. Balik lagi akhirnya ke roots lo lagi ya, Roots lagi. basket lagi nih. Iya, basket lagi. Dibalikinnya basket lagi, padahal udah enak tuh ngantor kan. Iya, Udah enak, kelihatannya enak ya. udah aman. Aman. Secara finansial udah Iya. aman. Cuman lagi-lagi akhirnya nggak, lo balik nih. Iya. Walaupun nggak as a player now, No. as a coach now. coach, betul. Oke. Pengalaman lo waktu ngelatih apa aja sih sampai lo bisa diberangkatin tuh kemarin? Gue nggak ngerti tuh. Itu gimana caranya? itu dia. Itu gimana tuh? Bisa lo ceritain nggak? Untuk impian pergi gue ke Amerika sebenarnya bukan masalahnya bukan dari DBL, tapi gue punya impian someday gue pasti akan pergi, pasti gue yakin banget di hati gue pasti akan pergi ke sana. Sesimpel dari yang tadi gue bilang gue 2019 itu jangan, gue mundur lagi dulu aja. Gue 2016, 2017 awal tuh gue megang SMA 70. Oke. Selama setahun, akhirnya di bulan September apa kalau nggak salah itu DBL Oke. ada, gue masih megang 70. Di tahun depannya gue ke 82, SMA 82, Iya. minta gue dari SMA 82 itu 2019 kalau nggak salah, 2019. Terus di mana di situ juga gue ngebantu tim IBL. Gue belajar tanda kutip magang lah ya, Iya. bantu-bantu di IBL di salah satu tim di Jakarta. Terus ada pelatih asing, gue kebanyakan ngurusin pelatih asing. Oh gitu. Nah ini awal mulanya sih, kayak mimpi gue, dan ya gue punya keyakinan dimana gue pasti akan pergi ke sana. Oke. Tiba-tiba pemain asing ini gue anterin ke airport, Chris. Oh gitu. Gue anterin ke airport. Jadi dia mau pulang, gue anterin ke airport. Gue minta dia, can I have your $1? Hah? Dia bingung dong. What for? What for? Iya. I'm gonna keep it in my pocket. Gue taruh di dompet gue, so ya kayak ya gue nggak tahu ya. Ini kayak manifesting mimpi lo. Iya. Bakal one day. One day. Ya. Anjing, gue merinding lu. Iya. Karena itu kejadian di gua. Itu sama tuh. Lanjut. Ya, gue taruh tuh duit $1 $1? selalu di dompet gue. Kayak dulu teman gue ada teman gue mungkin dia naruh duit dolar Singapura. Nah. Dulu punya dolar Singapura, gue taruh dompet. Gue minta sama saudara gue, kenapa minta yang cuma $1? Ya biarin aja, ini dolar Singapura kan. So Iya. one day kok malah jadi sering pergi ke Singapura, gue akhirnya dedan Oh. pergi. Terus sebelum gue bisa pergi ke Singapura, Itu percaya nggak percaya. Itu lu percaya bisa nggak percaya, lakuin. tapi bener-bener, tapi itu kejadian di gua juga. jadi lo punya mimpi yang Mimpi, akhirnya iya. kelihatan, oh nih $1 itu selalu di dompet gue. 2019, 2020 awal, akhirnya itu gue minta. 2020 akhirnya pandemi, gue cuma dapat privat aja. 2021 akhirnya gue balik lagi ke 70 sebagai asisten. Oke. Dimana 2021 akhir tuh kalau nggak salah DBL mulai lagi, tapi dengan bubble. Bubble. Iya, soalnya Sistemnya bubble. pandemi kan tuh. Pandemi ya, bubble. Segala macam colok segala itu dengan akhirnya ya puji Tuhannya gue kemarin juara Iya. sebagai asisten tapi ya. Gokil. Bos Bayu Di Jakarta. Yang pergi ke Amerika head coach gue. Ih. Head coach lo belum lo nih ya? Belum. Oh ya udah gitu. Head coach gue pergi. Tapi udah mulai mendekati nih. Head Iya, coach udah berangkat, udah nah tinggal berangkat. asisten coach nih belum berangkat nih. Ya. Terus akhirnya di 2022 dia tetap di 70, tapi sepertinya gue udah cukup. Gue keluar karena waktu itu gue dapet tawaran di 34. Oke. 34. Akhirnya gue lebih milih 34. Lo nggak bisa di 70 bay, lo nggak bisa dua-duanya. Oke. Gue 34 fokus. Karena kan tadi pikirnya 34 kan nggak ada ceweknya. Iya. Jadi 70 kan cuma ada gue megang cewek 70. Cewek, oke. So ternyata nggak bisa. Nggak bisa. So akhirnya itu fokus untuk di 34 dan ya udah. 34 gue siapin, akhirnya di BL, target gue semifinal. Semifinal tuh. Nah, target gue semifinal apa final gitu. Oke. Kenapa tiba-tiba di keluar Bagan? Oke, 28.
sebelum di perempat final. Ya udah, target gue semifinal kan. Iya. Saat itu gue ngeliat, oke, Pestro 28, puji Tuhan dikasih dengan cara yang baik juga. Gue bilang dari ketinggalan 3 poin, Gila. overtime pertama, men, gue cuma kumpulin anak-anak. Tuhan tuh baik, lo masih mau apa enggak? Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Ya udah, itu sebenarnya udah bisa leading 4 poin. Oke. Selama overtime itu bisa leading 4 poin, tapi pada akhirnya udah di 5 detik atau 3 detik terakhir malah sama skornya. Oke. Kalau nonton, gue lihat lagi nonton gitu ya. Terus tiba-tiba gue cuma set play, gue satu kasih target man gue cuma ke dia, ke target apa yang bikin Buat nge-shoot, buat shoot. Tiba-tiba malah ada yang open, passernya bagus banget. Oke. Gue akhirnya jadi gue menang. Anjir. Itu ramai sih 2 kali. Ya itu ramai. Overtime tuh ya? Overtime pertama, terus Overtime kedua, pertama. 2 kali buzzer beater. Buzzer beater, Buzzer beater. 2 kali buzzer beater. Buzzer beater pertama gue overtime, buzzer beater kedua gue menang. Gila, kayak tim USA kemarin tuh. So, ya makanya akhirnya gue cuman bisa terima kasih untuk 3-4 kemarin. Dan ya udah, say hi, gue lari ke belakang dan gue cuma bisa ngucap syukur aja. Tuhan maunya apa lagi sih gue bilang. Gue udah yakin banget sih mungkin anak-anak ini ngerasa udah cukup kali ya, karena yang dikalahin tuh mungkin gue nggak tahu mentalnya, itu mungkin review buat gue juga. Yang dikalahin tuh 28 gitu. Yang udah pastinya dia dengan PD-nya pasti ngalahin 3-4. Iya. Terus akhirnya ya ketemunya tim yang tadi ada Muhammadiyah 3. Yang Doski 3 sini. Doski 3 itu di mana secara skill tapi secara kemauan balik lagi. Kita lebih mau lawan 28, tapi pas lawan 3 SMA Muhammadiyah 3 ini yang lebih mau dibandingkan lawan 34. Jadi ya udah. Bukan rezeki gua saat ini untuk masuk championship. Udah. Kelar tuh. Kelar itu di bulan September kali ya, lupa gue. Terus tiba-tiba 2021 ada tuh ya? 2022. 22, oke. 34 kan gue 34, 2022. Terus sejalan waktu gue ada privat, ada kecelakaan gue. Kecelakaan. Ceker, gue ditabrak, hancur lah semuanya. Daerah mana tuh, Bang? Gandara City. Wah, anjir. Di underpass, gue udah ngeliat mobil ini di belakang emang kebut-kebutan, yang ngebut gitu. Terus pas lagi naik, mendadak mobil depan gue berhenti. Sat, tabrak gue, dadar. Wah, hancur. tabrak dari belakang tuh. Belakang. Wah, anjir. Pokoknya tanggung jawab segala macam. Gue udah, Tuhan, apa sih gitu. Mungkin gue bandel juga kali ya, ada suatu hal kali ya, lagi ngingetin. Itu hari Selasa atau Senin gitu. Selasa kalau nggak salah. Hari Jumat itu gue datang ke kantor bini gue, naik motor nganterin. Gue pinjam motor teman gue. Gue duduk, gue dapat SMS, dapat WhatsApp. Coach Bayu nanti siang interview ya. Interview. Iya. Ini keadaan lagi sakit nih ya. Lagi hancur lah pokoknya. Ini apa sih gitu loh. Kok gue dapat musibah, terus hari Jumat gue duduk, gue dapat WhatsApp kalau nggak salah dari DBL. Coach Bayu interview. Ini dari DBL langsung DBL. WhatsApp lo. Interview buat nominasi first team, second team. Ya kalau gue naik motor gue celana training kan, panjang kan, kebetulan banget kan. Makanya. Udah, akhirnya gue siang itu gue pergi. Gue pikir karena itu minggu championship soalnya. Besoknya hari itu Jumat, Sabtunya itu final. Ya udah interview, gue pikir Jakarta dong datang. Ternyata cuma 3 putra, 3 putri pelatihnya. Wow, gila. Gue nggak tahu ya. Interview pertama bukan gue, yang ngalahin gue di semifinal, di perempat final itu, semifinal, yang Doski tadi. Habis itu baru gue. Terus akhirnya ketemu, sama pertanyaan gue. Coach Bayu ngelatih 34 ya, sebelumnya 70, 82. Iya, di BL udah lama segala macam. Terus ya gue bilang gue cuman punya mimpi. Gue mau jadi berkat aja. Kenapa mutusin gue mau melatih? Gue cuma mau jadi berkat buat orang. Sesimpel itu ya? Gila. Sesimpel itu. Terus kayak gue juga punya mimpi, gue mau bisa pergi ke Amerika. Lo ada, kalau nggak salah ditanya waktu itu masalah, lo punya impian untuk pergi? Iya. Gue udah punya mentor gue di sana yang ngajak gue dari awal untuk pergi ke sana. Cuman gue belum tahu nih path-nya gimana. Ya udah. Semoga ketemu di camp ya. Gue cuman digituin tuh.
semoga ketemu apa sampai jumpa di camp gitu. Oh iya, siapa sih gue? Set, gue datang hari Sabtu, gue datang pakaian besok ya biasalah, dipanggil siap semua masuk. Ini kondisi belum sembuh ya? Maksudnya sembuh yang lo kecelakaan? Iya, leher gue nggak enak. Waduh. Karena kan keblak dari belakangnya. Iya. Terus Gitu. Akhirnya gue gue lupa naik motor sama naik taksi gitu ke Kuningan Championship. Abis final cewek kalau salah. Dipanggil untuk pengumuman first team second team kan. Oke. Puji Tuhan ya, second team. Lolos second team Jakarta. Gila. Gue masuk ke camp gitu. Padahal lu nggak juara kan tahun itu ya? Nyampe Championship Jakarta aja enggak. Hoki banget anjir. Kriterianya kenapa baik? Kenapa bisa lu? Sedangkan yang juara aja kan nggak kepilih tuh. Oh iya. Itu dia. Lo semesta kalau udah ngasih, ya lo mau ngomong apa ya? Kalau semesta udah ngasih lo jalan kayak gitu, lo mau ngomong apa? Iya benar juga sih. Udah pasti banyak tanda kutip banyak. Ya. Kenapa Coach Bayu? Ya kenapa Bayu? Ya jangan nanya gue ya, tanya yang banyak yang sakit hati nggak, Bay? Nggak tahu ya. Banyak nggak omongan-omongan miring? Gue nggak pernah dengerin ya. Oh, lo nggak pernah. Gue bukan yang give a shit lah ya. Iya. Oke. Gue nggak mau. Benar sama tuh kayak gue tuh. Gue juga gitu, gue peduli setan, lo mau ngomong apaan? Iya. Iya kalau emang udah jalannya dan rezekinya gue untuk gue pergi. Iya, lo berangkat akhirnya kan. Oke. Berarti kendala sebagai pemain adalah lo pernah cedera. Iya. Sebelum lo benar-benar memutuskan untuk pemain pun lo udah cedera nih, akhirnya lo memutuskan untuk pelatih. Iya. Waktu saat lo ngelatih sendiri, ada nggak sih pengalaman yang nggak enak? Ada. Sekarang kendalanya jujur Apa tuh? Masa-masa sulit lah. Masa-masa sulit gue. Ya. Waktu main kan, wah anjir, lo kena injured nih. Nah pas ngelatih apa? Masa-masa sulit lo apa? Ketemu parents ya. Ketemu parents. Ya. Kenapa ketemu parents? Parents itu yang lebih nge-push anaknya, wah dong coach, Pak, ini anak gue harus main dong. betul. Wah tuh sama kayak gue tuh, gue jadi coach buat musik kan. Iya. Kak ikutin dong anak saya konser ini nih. Ya ini ribet nih, kemampuannya masih jauh kan. Tapi pengennya, wow ini dong ikut. Sampai berani bayar loh. Iya. Berani bayar juga? Enggak, belum sampai situ gue. Kalau gue berani bayar nih. Enggak, belum. Jadi maksud gue kayak ya maksain anaknya pokoknya. Intervensinya beberapa ada yang akhirnya kelebihan dan pada akhirnya itu yang membuat ya kalau lo ngomong gue fokusnya makanya kalau ngeliat kok gampang banget lo keluar dari klub klub sini sana ya gue fokus gue cuma mau ngelatih anak-anak ya. Oh gitu. Iya. KU berapa sih lo? Dari kecil sih. Target lo dari kecil. Dari sampai kecil, KU 12 sampai 18 udah gue latih. Oh 12-18 KU. Sampai yang kemarin dilatih di divisi pun gue lagi ngerjain baik-baik. Tiba-tiba karena ada kepentingan ya bahasanya. Capek gue tiba-tiba gue di-kick. Lo nge-kicknya yang kayak gitu-gitu ngerti gak sih? Iya karena kepentingan. Iya ada-ada aja ya. Ya udah, gue udah nggak salah. Ya udah gue ngundurin ini apa-apa. Udah lagi COVID lagi. Oh kamu mau? Gue bilang enggak. Kalau rezeki gue di mana-mana kok. Tenang aja. Bukan dari lo doang. Iya. Gue percaya banget itu. Nah balik lagi sampai lo berangkat ke Amerika. Iya. Tadi kan masa sulit ya. Iya. Masa sulit. Ada lah intrik-intrik kayak gitu. Intrik-intrik ada. Sampai sekarang sampai kemana juga masih ada. Selalu ada kalau gitu. Selalu ada. Oke, ke Amerika akhirnya. Terpilih nih. Iya. Lo buat berangkat. Sampai lo bener-bener nyampe sana, apa yang lo lakuin? Secara lo gila banget sama Jordan kan, sama kayak gue nih. Kita angkatan gila Jordan nih. Gue doang belum naik haji, dia udah nih. Gelarnya udah Haji Jordan nih. Apa yang gue lakuin? Gue cuman banyak ngobrol sama apa ya, bukan pelatih ya, mentor gue di sana, teman ngobrol gue yang selalu ngediskusin masalah basket Indonesia, cara latihan. Itu yang ngasih lo duit sedoar nggak sih? Enggak, itu kan pemain asingnya tim IBL. Oh, oke. Itu yang lo antar pulang. Iya. Oke. Kalau yang ini lucu dia kalau mentor gue ini cuma nitip gue gitar. Oh gitu. Nitip gitar. Nitip gitar. Lo bawa dari sini? Bawa dari sini. Buat dia ke sana? Iya. Akustik gitar. Elektrik. Wah.
Jadi, gitu. Serius lu? Banget. Jadi makanya bisa siapa nitip? Ya udah nitip sama gue aja, gue mau pesan, gue bawain gitar ke sana. Gila. Terus lu semua bawain? semua pemain gue, lo coach lo mau ngapain? Gue mau ngamen di sana gue. Iya. Parada bingung lah orang ya kan. Iya. Lo bawa gitar ya kan. Ngapain Gitu. orang? Akhirnya yang gue lakuin di sana cuman ya nggak tahu. Puji Tuhan juga di BLN tahun kemarin tuh beda. Dimana mereka ikut bagus banget sih, Riz. Mereka ikut kejuaraan yang mewajibkan pelatihnya itu punya lisensi USA Basketball dan NCAA Basketball. Wih, serem banget. Jadi dua hari itu, 2 malam, 2 atau 3 hari itu gue tidurnya malam terus, jam 2 pagi. Kenapa? Ngerjain itu lama banget, Riz. Online, tapi lama banget. Lo ngeliatin satu-satu, baca satu-satu. Oke. Itu. Jadi ya itu makanya itu ya itu rezeki berkat buat gue lah ya. Iya. Itu yang dilakuin, terus tiap jam pagi gitu ya ada beberapa orang yang gue sama teman gue ini yang sana yang di situ, dia jam 5 pagi nyampe hotel gue, Rich. Ngapain? Latihan. Gila. Gue latihan. Situ Kobe Bryant. Pagi-pagi gila jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Wah, gokil. Ada juga tuh ya kayak gitu ya. Makanya itu belum cukup. Tahun depan gue pasti balik lagi. Terserah. Serius lu? Iya. Itu mimpi gue. Mimpi lo buat next-nya nih, next step. Iya. Mimpi gue tahun depan gue pasti balik lagi. Gue cuman pikiran gue back to back ya. Nggak tahu Back to back. Kalau emang Tuhan izinin untuk bisa balik back to back atau pokoknya tahun depan gue masih balik. Pasti di tuh. BL orang gitu. Oke. Gue masih balik. Tapi 34 kan udah enggak nih. Sekarang mana lo? Harus kesebut ya? Ada. Ada. Itu. Ya Ada lah. Pokoknya 34 udah enggak kan? Enggak. 34 enggak. Pokoknya dia udah ada di salah satu SMA mana lah. Yeah. Buat kalian yang SMP mau ke SMA mana, lu berarti hoki kalau dapet Bayu lo pelatihnya. Soalnya rada nyantai nih pelatihnya. Nyantai nggak sih lo? tegas. Tegas kan lu? Nyantai dan tegas. Lu tegas ya? Ada waktunya mereka, tau lah. Iya. Sama Coach Bayu tau. Oke. Gitu. Baik. Kenapa milih melatih dibanding lo kerja bidang lain? Karena kan banyak banget pemain-pemain ya yang kita tahu teman-teman kita di luar sana juga. Mereka dulu pemain tapi totonya PNS, terus apalah ya anggota Polri, anggota militer atau enggak buka bisnis apa. Kenapa lo dari pemain lo milihnya ngelatih? Apa sih yang bikin lo bisa tertarik banget? Jadi sesuatu ya, karena ya jadi sesuatu buat orang, kita kenalin anak didik, terus banyak hal yang bisa lo sentuh ke pribadi masing-masing gini melalui bola basket. Oh, itu yang bikin lo jadi pengen passion lo jadi ngelatih tuh ya? Iya, sama ngeliatin proses anak-anak ini jadi dari belum bisa jadi bisa. Sama jadi berkat buat orang lain tadi kan, lagi-lagi itu kan. Sesimpel itu. Makanya gue nggak ada. Sesimpel itu. Iya. Nah, otomatis lo punya pencapaian dong, iya kan? Pencapaian lo sendiri sebagai atlet atau pelatih. Apa aja? Atlet paling ya. 3 deh, 3. Atlet apa, pelatih apa? Atlet kemarin capaian gue nggak ada ya sebagai atlet. Gue baru mau masuk ke IBL, NBL, tiba-tiba Tuhan kayak giniin. Wah tuh, berarti atlet nggak ada. Oke, pencapaian sebagai coach 3. Coach. Nggak juara tapi berangkat. Nggak juara tapi berangkat. Itu aneh sih, itu aneh sih. Itu hoki loh, itu hoki sih menurut gue. Lu nggak juara, nggak juara tapi berangkat. Tapi berangkat, yang juara malah nggak berangkat. Dari interviewnya mungkin ya? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu lo, nggak tahu gue. Makanya gue nggak tahu apa yang dilihat sama DBL ya gitu ya. Terus pertanyaan DBL juga di interview terakhir. Kamu akan melatih profesional nggak dalam waktu dekat ini? Enggak. Lu simpel gitu tuh? Enggak, kayak nggak ada target gitu. Iya, enggak. Malah kepilih. Lu malah kepilih berangkat jadi. Padahal lu jawabnya kayak gitu. Iya. Biasanya kan orang muluk ya. Iya, saya akan kayaknya seminggu lagi saya akan masuk profesional. Saya akan ini. Enggak lo ya. Gue mau jalanin satu tahap yang Tuhan izinin gue kasih aja untuk ngelaluin prosesnya gitu loh. Enggak.
Oke, kita pindah nih, Bay. Iya, dikit Maksudnya ya. Maju dikit ya. Mundur dikit ya. Kasihan kameranya panas sih nggak? Makanya. Masalah ini jam 12 siang cuy. Gila lagi Iya. panas-panasnya. Iya nggak? Oke, tadi kan poin pertama tuh yang lo tiba-tiba nggak menang aja berangkat. Itu pencapaian lo sebagai pelatih. Kalau pemain kan nggak ada tadi lo bilang. Belum, nggak ada. Poin kedua. Nggak ada. As a coach, As a coach. pencapaiannya. Siapa ya? Gue tim yang gue pegang tuh jarang juara sih. Jujur. Jarang juara tapi berangkat itu. Kepilih All Star itu gue bingung. Iya makanya ketika lo ngelakuin semuanya, lo cuma mikirin prosesnya ya. Kalau gue, gue nggak mau, belum waktunya mereka untuk masalah menang kalahnya gitu. Oke. Tapi ngeliat prosesnya mereka dari belum bisa jadi bisa, belum bisa melakukan ini jadi mengerti, atau dari sikap hidupnya atau dari disiplin hidupnya mereka bisa lakuin sesuatu yang baik. Cukup. Berarti lu tipikal just enjoy the game dong. Iya. Cuma kayak gitu doang tuh. Iya. Lakuin yang udah kita latih aja. Simpel banget. Lakuin yang kita udah latih aja. Gue belum menemukan materi-materi pemain yang wow semua di tim gue. Soalnya gini mungkin ya, orang kalau terlalu ambisius kan sakit ya. Iya. Maksudnya kalau nggak nyampe dapet targetnya kan malah sakit hati kan. Ya. Kalau kan let it flow aja ya. Iya, ya gue menjalanin apa yang bahasanya dia suruh jalanin aja. Lo pindah ke sini ya, iya. Lo kerjain ini ya, iya. Segitu punya faith-nya aja gue. Iya, itu poin kedua. Poin ketiga, as a coach, pencapaian lu. Apalagi ya? Tadi kan nggak menang diberangkatin. Yang kedua let it flow aja, ngalir aja pokoknya. Yang ketiga pencapaiannya as a coach. Gue banyakan private anak-anak didik gue yang akhirnya banyak hal-hal kecil yang dalam kehidupannya yang orang tuanya akhirnya terima kasih coach gitu. Oh gitu. Sampai beberapa klub gitu yang gue tinggalin kayak masih kemarin. Coach Bayu kemana? Ini anaknya. Terus akhirnya orang tuanya ini ada progres yang baik loh gini. Terus tiba-tiba apa ya? Bukan minta perhatian dari orang tua tapi apa ya? Koneksi semuanya itu jadi baik aja. Karena gue yakin mungkin nggak saat ini anak ini masih SMP gitu ya. Tapi banyak hal yang dibukain dari waktu itu gue ngelatih hukum gitu ya di fakultas hukum. Terus tiba-tiba mereka udah jadi kerja, udah di law firm, panggil gue. Terus ada teman SMA gue sekarang bulan depan, Bay lu bisa nggak gue ke Malaysia tanding. Jadi buat gue cukup sih. Lu ngumpulin link jadi ya tuh ya? Iya. Link-link dari yang anak-anak didik lu tuh ya? Iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depannya nanti. Iya, sama tuh. Kerjain yang baik aja. Iya, benar. Kerjakan yang baik. Selalu kerjakan yang baik. Murid gua Toto ada di FIBA World Cup. Murid gitar gue. Lalu ngapain Sa di sini Sa? Iya. Iya sama lu berarti kayak gitu ya, ngeling gitu ya. Tetep ya. Oke, berarti pencapaian udah. Selanjutnya, apakah ada keinginan untuk melatih timnas atau IBL? Wah, gue demen nih. Timnas ada. Timnas ada. Timnas ya. Timnas ada. Timnas keinginan ada. Timnas ada. Bener-bener ada nih keinginan. Timnas lo? Ya. Iya. Timnas. Kalau klub mungkin klubnya nggak di sini kali. Lu pilihan lu lagi yang itu tadi. Gua overseas gue. Gue mikir karena ya nggak tahu ya. Gila sih gue. Tapi emang iya. Kan segala sesuatunya kita flashback ke tahun 98 deh dari lo zaman main basket sama gue. Gue si Nadi ngomong lo jadi the best coach aja gue. Hah? What the? Gue aja kaget gue. Lu serius di ngelatih? Serius lu lihat tuh liputannya gue. Bos gila nih orang. Sampai akhirnya kita ketemu. Itu gue baru benar-benar yakin. Gue bilang, wah bener lu nih orang nih. Iya, nggak ada. Lu nikmatin aja ya. Iya. Walaupun pada saat lu nggak jadi pemain pun, lu ada rasa kekecewaan dong pada saat itu kan? Iya. Sama, gue waktu nggak jadi pemain, gue juga rasa kecewa. Tau-tau dipanggil ngurusin 3x3. Siapa yang tahu ya kan? Jadi komentator. Kayak gue bilang, hah? Serius tuh jadi komentator? Iya. Jalan kita aneh ya bro ya? Aneh banget. Makanya gue nggak tahu apa yang terjadi tahun depan. Nggak sampai besok kayak DBL ini besok ada. Ya gue nggak tahu. Cuman gue siapin aja anak-anak ini, gue latih. Gue selalu nanya kok, mau lo apa sih gitu. Kerjain aja gitu. Jadi Timnas iya. Timnas oke, IBL enggak, karena lo lebih fokus. Ya kalau tiba-tiba
mungkin gue nggak bisa ngomong enggak ya. Nah, Tapi belum ada pikiran di gue untuk ngelatih ke tapi kalau ada tawaran dari portfolio lo kemarin, lo salah satu pelatih yang diberangkatkan ke US. sama untuk seperti All-Star. jawaban gue ke DBL, nggak dalam waktu 1-2 tahun ini. Karena 3 tahun lagi juga gue pergi. Oh, lo bilang juga ke DBL? Gue bilang sama DBL, nggak dalam waktu 1-2 tahun ini. Gokil. Karena gue masih fokus ke pembinaan anak-anak ini gitu. Gue mau anak-anak ini nanti gue mau lihat di 10 tahun lagi atau 13 tahun lagi mereka bisa bawa Indonesia Iya. ke level yang lebih tinggi lagi. Wah, amin. Gokil. Parah. Gitu aja. Oke, pesan untuk semua atlet basket di Indonesia yang muda-muda. Yang muda-muda, kuatin badannya. Kuatin badannya. Kuatin tuh bukan masalah lari ya, Nah, tapi kuat dari kakinya, badannya, tangannya, kuatin badannya. Dari sejak dini sih, dari sejak dini. Jangan takut nanti nggak tumbuh tinggi, nggak. Justru tulang kamu akan lebih kuat, otot kamu akan. Itu satu. Kuatin badannya, terus senang-senang terus main basketnya. Jangan malas nanya sama coachnya. Oke. Jangan malas nanya sama coachnya. Terus apa lagi ya? Nikmatin aja main basketnya. Nah, tuh dengerin tuh. Ini yang ngomong nggak kaleng-kaleng nih. Bisa aja. Udah dapat training camp juga di sana. Training camp sana seru nggak, Bay? Seru ya? Mereka lebih detail. Banyak hal yang nggak lo dapet di sini ya. Pastinya pas lo kesana pasti langsung gila. Ternyata sesimpel ini di sana nggak diomongin di negara. Bukan dari training camp-nya. Dari apa? game-nya. Dari game ya? Dari game-nya. Lo jadi bisa baca nih. Cara bermain di sana gimana sih, di USA Basketball tuh gimana sih? Pada akhirnya itu yang membedain lagi kemarin pas kalau kita nonton FIBA World Cup, akhirnya USA Basketball tuh ternyata ada miss-nya juga ya di sini-sini ya. Gitu. Jadi kayak ya saling apa ya, bahasanya saling bukan menutupi tapi Melengkapi semuanya. Akhirnya USA Basketball bisa nge-review apa yang kurang dari FIBA kemarin. Oke. Yang bisa ditambahin. Begitu juga sebaliknya ya. Iya. FIBA dapat pelajaran sesuatu juga dari USA. Kalau kemarin ada satu statement di podcast apa di mana gitu ya. Oh, dari Steve Kerr ya. Kita kebanyakan call traveling di FIBA. Oh, karena peraturannya beda. Itu yang terjadi gue di sana. Gue main di sana call traveling terus. Oh, karena di sini benar. It's different Ya rules. iyalah lo aneh men. Gue zaman lihat Harden masih step back gitu gue apa sih gue bisa kayak gitu. Itu kan traveling ya kalau di kita ya. Nah, itu dia. Makanya Iya, benar. itu we need to adapt. Maksudnya kayak saling adapt sama peraturannya mah. Benar. Itu makanya gue belajar dari game. Makanya pas kemarin Stephen ngomong gitu, emang lo kata gue nggak call traveling mulu pas gue di sana. Iya, benar juga. Oke, baik. Kalau gitu ajakan untuk para pendengar penonton step back ini untuk nonton ke Grand Final SSS 3x3 Mandiri. Baik. Tempatnya di mana? Belum tahu. Tempatnya belum tahu lagi nih. Belum tahu. Okay. Ada 2 tempat sih. Ayo, Cuman udah. ya ajakan aja lah. Guys, jangan lupa nonton SSS 3x3 Mandiri. Grand Finalnya. Ya, Oke. Tanggal belum tahu ya? Tanggal belum. Nanti dikonfirm lebih lanjut. Oke. Yang penting datang aja dulu. Oh, iya kan? Oke, kalau gitu tadi thank you banget yang udah pada mantengin barengan Coach Bayu yang ceritain karirnya dari pemain sampai akhirnya menjadi pelatih dan gak disangka-sangka bisa diberangkatkan ke Amerika. Haji duluan curang, gue masih cuma pakai topi, pakai baju, pakai sepatunya. Dia udah kesana, foto di T Jordan, gue kesel banget tuh. Itu sampai tadi mau itinerary nggak ada kesana, gue pergi ke sana sendiri mau kapan di gitu. foto gila. Pergi 2 kali. Jordan, gokil. Oke, Coach Bayu, kalau gitu tutup acara step back, ada yang mau sampaikan nggak sebelum kita tutup? Buat para penonton basket step back tentunya. Sehat selalu, jangan lupa bahagia kalau lagi main basket, senyum terus apa ya, Tuhan berkati aja. Amin. Kalau gitu thank you semuanya. Bye bye, step back 3x3 Indonesia. Bye.